Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Universitas Bina Sarana Informatika dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Konsep Dasar Manajemen Keuangan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Nada Saleha sebagai moderator dalam presentasi ini. Saya juga ditemani oleh 4 teman saya yang akan membacakan materi dari poin-poin makalah kami. Yang pertama ada Dini Amalia, yang kedua ada Hani Octavia, yang ketiga ada Rita Nurlestari, dan yang keempat ada Ruth Katelia Novianti. Baiklah, sebelum kita menuju mempresentasikan makalah kami, ada baiknya kita mengetahui 7 poin dari presentasi yang akan kami sajikan. Untuk poin pertama adalah definisi manajemen keuangan yang akan dibahas oleh Dini Amalia. Yang kedua ada perkembangan ilmu manajemen keuangan yang akan dibahas oleh Ruth Katelia. Dan yang ketiga ada tujuan manajemen keuangan yang akan dibahas oleh Rita Nurlestari. Yang keempat ada fungsi manajemen keuangan yang akan dibahas oleh Hani Octavia. Yang kelima ada tugas pokok manajemen keuangan yang akan dibahas oleh Dini Amalia. Yang keenam ada keputusan manajemen keuangan yang akan dibahas oleh Rita Nurlestari. Dan yang terakhir ada prinsip dasar manajemen keuangan yang akan dibahas oleh Hani Octavia. Baiklah, untuk kesimpulannya nanti akan dibahas oleh saya sendiri, Nada, sebagai moderator. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada teman-teman semua terima kasih banyak atas teman-teman yang sudah menonton video kami, dan juga Bapak Adri Prisko selaku dosen pengampu kami. Terima kasih telah membantu kami dalam menyelesaikan makalah ini. Baiklah, kami akan melanjutkan untuk memulai presentasi kami. Untuk presentasi yang pertama kepada saudari Dini Amalia, tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Nada. Saya akan membacakan definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, laporan keuangan, dan pertanggungjawaban atas dana yang sesuai dengan telah direncanakan. Manajemen keuangan dalam sistemnya menggabungkan beberapa fungsi keuangan termasuk akuntansi, manajemen aset tetap, pendataan, dan proses pembayaran. Baiklah, terima kasih kepada saudari Dini Amalia. Selanjutnya untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh saudari Ruth Katelia. Tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Nada. Selanjutnya saya akan membawakan materi tentang perkembangan ilmu manajemen keuangan. Perkembangan ilmu manajemen keuangan dimulai pada tahun 1960 sampai 1970-an. Fokus utamanya ialah pemilihan aset dan utang yang memaksimalkan nilai perusahaan serta kemakmuran bagi pemegang saham. Kemudian pada tahun 1980-an, analis manajemen keuangan menulis meliputi inflasi efeknya terhadap suku bunga, deregulasi lembaga keuangan, peningkatan penggunaan komputer dalam analisis, pembuatan keputusan keuangan, dan makin pentingnya pasar keuangan internasional. Baik, terima kasih untuk saudari Ruth. Selanjutnya, poin yang ketiga akan dibahas oleh Rita Nurlestari. Tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudari Nada. Yang selanjutnya yaitu tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan yang pertama adalah memaksimalkan keuntungan. Maksudnya di sini adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan output maksimum dengan input terbatas atau menggunakan input minimum untuk menghasilkan output yang dinyatakan. Yang kedua yaitu pengawasan. Pengawasan di sini adalah kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional di lapangan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menjaga arus kas perusahaan. Dengan menjaga arus kas, akan lebih mudah mengetahui keadaan suatu perusahaan untuk mengambil sebuah keputusan dengan cepat dan tepat. Yang keempat yaitu mengurangi risiko. Mengurangi risiko di sini yaitu agar pengeluaran suatu perusahaan tidak lebih besar daripada pendapatan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu pengembalian dana pemegang saham. Terima kasih kepada saudari Rita. Selanjutnya, untuk poin yang keempat akan dibahas oleh Hani Octavia. Tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Nada. Saya akan membacakan fungsi manajemen keuangan. 1. Perencanaan. Fungsi manajemen keuangan yang pertama adalah perencanaan. Dengan manajemen keuangan yang dikelola dengan baik, sebuah perusahaan dapat merencanakan seperti apa nantinya prospek perusahaan ke depannya. 2. Pengontrol.
Fungsi manajemen keuangan selanjutnya adalah fungsi kontrol. Biasanya setelah fungsi ini dijalankan akan dilakukan evaluasi. 3. Audit. Audit internal atau pemeriksaan keuangan dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan di sebuah perusahaan berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada penyimpangan. 4. Anggaran. Anggaran merupakan fungsi manajemen keuangan yang berhubungan dengan alokasi dana untuk kebutuhan perusahaan. 5. Laporan. Dengan manajemen keuangan, perusahaan dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang dimiliki. Fungsi manajemen keuangan yang satu ini mempermudah perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis ke depannya. Terima kasih kepada Saudari Hani. Selanjutnya untuk poin yang kelima akan dibahas oleh Dini Amalia. Tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Nada. Selanjutnya saya akan membacakan tugas pokok manajemen keuangan. Yang pertama adalah mendapatkan dana untuk perusahaan, yaitu berupa modal. Tanpa modal kita tidak bisa membuka suatu perusahaan. Yang kedua adalah menggunakan dana perusahaan. Sebaik-baiknya dana harus direncanakan seperti apa dan untuk apa dana itu digunakan. Yang ketiga adalah membagikan laba atau keuntungan yang diperoleh dari perusahaan. Jika dalam modal terdapat orang lain yang menambahkan modal, harus terdapat perjanjian berapa persen dari keuntungan. Terima kasih kepada Saudari Dini. Selanjutnya untuk poin ke-6 akan dibahas oleh Rita Nurlestari. Tempat dan waktu dipersilakan. Terima kasih kepada Saudari Nada. Selanjutnya keputusan manajemen keuangan. Keputusan manajemen keuangan yang pertama ada keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan adalah keputusan yang berkaitan dengan jumlah dana yang disediakan perusahaan, baik bersifat utang atau modal sendiri, dan biasanya berhubungan dengan sebelah kanan laporan keuangan neraca. Keputusan pendanaan biasanya meliputi hutang jangka panjang, hutang jangka pendek, dan juga modal sendiri. Yang kedua, keputusan investasi. Keputusan investasi adalah keputusan yang berkaitan dengan jumlah aktiva yang dimiliki, kemudian penempatan komposisi masing-masing aktiva. Dalam keputusan ini, biasanya investor pasti mengharapkan adanya laba dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga yaitu keputusan pengelolaan aset atau kebijakan dividen. Keputusan ini berkaitan dengan pengelolaan aset secara efisien, terutama dalam hal aktiva lancar dan aktiva tetap. Biasanya menentukan dividen saham, pemecahan saham, dan juga lain-lain. Terima kasih Saudari Rita. Selanjutnya untuk poin yang terakhir akan dibahas oleh Saudari Hani. Untuk tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Nada. Di sini saya akan membacakan prinsip dasar manajemen keuangan. 1. Akuntabilitas, yaitu kewajiban moral atau hukum yang melekat dalam individu, kelompok, atau perusahaan. 2. Konsistensi, sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. 3. Kelangsungan hidup, agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi di tingkat strategi hingga operasional wajib sejalan atau disesuaikan dengan dana yang diterima. 4. Transparansi, perusahaan harus terbuka mengenai pekerjaannya, menyediakan informasi yang berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya. 5. Standar akuntansi, sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan perusahaan harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. 6. Integritas, dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya, individu yang terlibat wajib memiliki integritas yang baik. 7. Pengelolaan, perusahaan harus dapat mengelola dan menggunakan dana yang telah diperoleh dengan baik dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Terima kasih kepada Saudari Hani. Baiklah teman-teman, kita semua sudah menyaksikan pembahasan dari teman-teman kami tentang konsep dasar manajemen keuangan. Untuk kesimpulannya dari makalah kami ialah dalam prakteknya, manajemen keuangan adalah tindakan yang diambil dalam rangka menjaga kesehatan keuangan organisasi atau perusahaan. Untuk itu, dalam membangun sistem manajemen keuangan yang baik, perlulah kita untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik. Dan ada kata-kata populer dari salah satu ilmuwan yang bernama S.C. Kuchnau. Kata-katanya ialah manajemen keuangan berkaitan dengan pengadaan dana dan pemanfaatannya secara efektif dalam bisnis. Teman-teman, sampai sini presentasi kami. Bila ada kalimat yang tidak berkenan, mohon dimaafkan.
Terima kasih banyak yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.